Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video pembelajaran matematika yang kemarin sudah diterangkan. Selamat datang anak-anak di pembelajaran matematika sesi kedua. Pada pembelajaran kali ini, saya melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jadi bagaimana membentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian contoh soal bagaimana menyelesaikan dari bentuk-bentuk akar dan pola bilangan. Nah, barisan bilangan di sini akan membentuk suatu bilangan berpangkat yang apabila akarnya tidak bisa ditarik, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelum lanjut ke materi sebelumnya, untuk menyelesaikan soal ini, Bapak akan coba mengulas kembali ingatan kalian bagaimana caranya menarik bentuk akar sempurna. Bentuk akar sempurna itu didapat dari bilangan berpangkat pangkat 2. Nah, nanti akar sempurnanya bisa dibalikan kembali dengan menggunakan akar pangkat 2. Jadi, bilangan berpangkat 2 dengan akar bilangan 2 itu adalah saling berkebalikan. Jadi dia bisa kita tarik dan menghasilkan hasil yang sama. Contohnya bilangan sempurna adalah 1 kuadrat itu akan menghasilkan angka 1. Nah, kalau ditarik akar kuadrat sempurnanya, akar 1, dia akan kembali lagi menjadi nilai 1. Begitu pula dengan angka 2. 2 kuadrat itu akan menghasilkan 4. Apabila kalian akarkan akar 4, itu akan menghasilkan kembali menjadi angka 2. Sehingga bilangan berpangkat 2 dengan akar pangkat 2 itu adalah 2 operasi bilangan yang saling berkebalikan. Permasalahannya di sini bagaimana kalian menentukan dari akar pangkat apabila pangkat tersebut tidak sempurna. Contoh, misalkan di situ ada akar 12. Nah, akar 12 ini bagaimana cara kalian untuk menarik bentuk akar dari akar 12. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus mengerti perkalian berapa yang menghasilkan kuadrat sempurna. Contoh, misalkan akar 12 itu bisa dibentuk menjadi akar 4 dikali 3. Nah, akar 4 dikali 3 yang bisa ditarik akarnya yang sempurna itu adalah akar 4. Sehingga bentuk ini menjadi akar 4 dikali akar 3. Sesuai dengan kaidah bilangan berpangkat pada bentuk seperti ini. A pangkat B dengan A pangkat C itu akan menghasilkan bentuk A kali B kali C. Atau bisa juga misalkan A pangkat B dengan A pangkat C itu bisa menghasilkan A pangkat B kali C. Seperti itu ya. Nah, bila kalian menemukan hasil seperti akar 12 dikali akar 6, itu tinggal kalian membentuknya bagaimana menjadi pangkat sempurna. Nah, akar 12 itu bisa kalian bentuk menjadi akar 4 kali 3. Nah, sedangkan akar 6 kita kembalikan ke akar 3 menjadi akar 3 kali 2. Nah, dari 2 bentuk seperti ini bisa dipecah menjadi akar 4 dikali akar 3 dikali akar 3 dikali akar 2. Seperti ini. Ya. Sehingga nanti dari bentuk ini akar pangkat yang sama bisa kalian kalikan. Ya, akar pangkat 4 itu adalah 2, sedangkan akar pangkat 3 dengan akar pangkat 3 menjadi akar 9 dan dikalikan dengan akar 2. Sehingga bisa membentuk 2 kali 3 kali akar 2. Sehingga menjadi 6 akar 2. Sehingga bentuk akar 12 dikali akar 6 dikalikan bentuk kuadratnya, bentuknya menjadi 6 akar 2. Seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan soal yang nomor 1, akar 12 dengan akar 6 bisa ditarik akarnya menjadi lebih sederhananya lagi menjadi 6 akar 2. Itu contoh pengerjaan nomor 1. Kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan
hasil dari 6 akar 2 dikali akar 10. Akar 6 akar 2 itu bisa kamu kalikan dengan akar 10. Akar 10 dilihat perkaliannya dengan mengacu kepada akar 2 untuk menghilangkan akar 2-nya. Sehingga nanti akar 10 bisa kamu jadikan menjadi akar 2 kali 5. 2 kali 5 itu adalah perkalian dari akar 10. Jadi 2 kali 5 menjadi akar 10. Sehingga yang bisa kalian kalikan itu adalah 6 akar 2 dikali akar 2 dikali akar 5. Ya, sehingga ini yang bisa kamu kalikan. Kalau kamu kalikan dengan bilangan akar yang sama seperti ini tadi, yang tadi bahwa akar 3 dikalikan 3 menghasilkan angka 3. Di sini juga akar 2 dikali akar 2 akan menghasilkan 2. Akar 5 menjadi 12 akar 5. Itu adalah penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, bilangan-bilangan ini bisa kalian sederhanakan untuk yang lebih lanjut lagi. Terserah kalian bagaimana nanti soalnya. Akan kita bahas lagi bagaimana menyelesaikan soal yang ketiga. Ya, 4 dikali 4 pangkat 3 akar 2. Coba kalian ingat-ingat kembali pelajaran lalu bagaimana kaidah bilangan berpangkat yang mirip dengan bilangan ini. Jadi misalkan 4 pangkat 3 akar 2, coba kalian cari kembali kira-kira bagaimana menyelesaikan dari kaidah bilangan berpangkat yang kemarin. Betul bahwa A pangkat M apabila dipangkatkan lagi dengan N itu akan menghasilkan AM dikali N. Seperti itu. Jadi bilangan berpangkat apabila dipangkatkan kembali itu akan menghasilkan bilangan berpangkat yang dikalikan. Jadi pangkatnya kamu kalikan. Jadi M kali N akan menghasilkan bilangan berpangkat baru. Contoh misalkan, saya contohkan misalkan untuk mengingat kembali pelajaran yang lalu, saya contohkan misalkan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, kembali ke dalam bentuk akar sempurna, bentuk umum dari bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 itu sebetulnya didapat dari 2 kali 2. Jadi bentuk pangkat itu sebetulnya adalah bilangan perkalian yang berulang. Jadi 2 pangkat 2 itu sebetulnya perkalian dari 2 bilangan perkalian dari 2 kali 2 yang berulang. 2 kali 2. Sebanyak 2 kali karena pangkatnya 2. Sedangkan 2 pangkat 3 itu berarti perkalian 2 yang berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Sehingga 2 ini akan menghasilkan 2 pangkat 5. Ini bentuk umum dari bilangan berpangkat. Nah, bagaimana kalau bilangan pangkat dipangkatkan kembali? Seperti ini. Misalkan 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Nah, kamu tahu bahwa pangkat terluar itu adalah 3. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi kita mengalihkan berulang dari 3 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Jadi 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 2. Nah, dari bilangan berpangkat ini, perkaliannya 3 pangkat 2 itu sebetulnya adalah 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 2 itu sebetulnya perkalian berulang dari 3 sebanyak 2 kali. Yang ini juga sama. Jadi 3 sebanyak 2 kali. Yang ini juga sama. 3 sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Sehingga kalau kamu jadikan satu bilangan berulang ini sesuai dengan bentuk umum dari bilangan berpangkat, ini adalah 3 pangkat 6. Jadi aturan tadi, kaidah tadi dimulai dari seperti ini penjabarannya. Sehingga untuk mempermudah kalian mengingat kaidah dari bilangan berpangkat, 3 pangkat 2 dikalikan 3 itu sebetulnya adalah 3
pangkat 2 dikali 3. Sehingga menjadi 3 pangkat 6. Nah ini perbedaannya. Dari tadi jadi 3 pangkat 2 pangkat 3 menjadi 2 kali 3. Sedangkan ini karena 2 pangkat 2 dengan 2 kali 3 menjadi 2 kali 2 ditambah 3. Menjadi 2 pangkat 5. Itu ya, jadi perbedaan mendasar dari bilangan berpangkat dikalikan dengan ditambahkan itu adalah dia memiliki basis. Jadi kalau kalian mempunyai basis seperti ini, satu basisnya dipangkatkan kembali, dia membentuk kaidah yang dikali. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 3 menjadi 3 2 kali 3. Sedangkan kalau dia basisnya sama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. Nah, kaidah ini akan kita bawa untuk menyelesaikan soal nomor 3. 4 3/2. Nah, bilangan 4, bilangan basis 4 bisa kamu jadikan bilangan berpangkat. Ya, jadi bilangan berpangkat. Pangkatnya itu diusahakan menyamakan dari pangkat pecahan yang di atas penyebutnya. Jadi kalau 2 berarti 4 itu dijadikan bilangan berpangkat memiliki pangkat 2. Ya. Jadi misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 pangkat 2. Seperti ini. Nah, 2 pangkat 2 mengikuti dari penyebut yang ada di sini. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menghilangkan penyebut. Jadi apabila kalian menghilangkan penyebut akan mempermudah kalian untuk menjawab soal selanjutnya. Jadi menurut kaidah yang ketiga berarti 3 pangkat 2 pangkat 3 dikalikan sehingga di sini kamu kalikan 2 pangkat 2 kali 3/2. Nah dari sini kalian bisa menghapus ya menjadi 2 pangkat 3 sehingga hasilnya adalah 8. Itu untuk menjawab soal yang nomor 3. Nah, bagaimana untuk bilangan berpangkat seandainya dia berbentuk penjumlahan dengan pengurangan? Ya, di sini coba kalian kembalikan lagi kepada penjumlahan bilangan. Ya, untuk menjumlahkan bilangan, faktor utama yang harus kalian ingat adalah menjumlahkan bilangan, menjumlahkan variabel bisa dilakukan apabila variabel itu sejenis. Apabila variabel itu tidak sejenis, dia tidak bisa dijumlahkan. Contoh misalkan, kalau kalian punya A ditambah A, itu bisa dijumlahkan. Di sini A-nya ada 1, di sini A-nya ada 1, kalau dijumlahkan bisa menjadi 2A. Seperti itu. Nah, kalau nanti dia mempunyai jenis yang kedua, mempunyai 2 jenis yang berbeda, itu tidak bisa dijumlah. Walaupun basicnya adalah sama. Contoh misalkan, A pangkat 2 ditambah A. Ini adalah 2 suku yang tidak bisa dijumlah. Ya, jadi A pangkat 2 ditambah A. Walaupun sama-sama A, tapi untuk suku yang pertama dia memiliki pangkat 2. Sedangkan suku yang kedua dia tidak memiliki bilangan berpangkat. Nah, proses ini akan kita bawa seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti yang nomor 4. Kita coba ulang lagi. Ya. Misalkan kita punya 3 akar 6 ditambah akar 6. Ya. Di sini adalah 2 suku yang sama. Ya, maksudnya begini, akar yang sama 6 dengan 6, akar 6 dan akar 6. Akar 6 pada suku pertama ada 3, sedangkan akar 6 pada suku yang kedua ada 1. Sehingga 3 akar 6 ditambah akar 6 itu bisa menjadi 3 ditambah 1 menjadi 4 akar 6. Seperti itu. Lain soalnya apabila kalian mempunyai seperti ini. Akar 18 ditambah akar 2. Nah, kalau kamu punya akar 18 ditambah akar 2, ini tidak bisa langsung dijumlah. Seandainya dia perkalian, bisa.
Tapi karena di sini penjumlahan, ini tidak bisa langsung dioperasikan. Kalau bentuknya seperti ini, akar 18 dikali akar 2 itu bisa menjadi akar 36. Sehingga menjadi nilai 6. Tapi kalau akar 18 ditambah akar 2, ini tidak bisa langsung dijumlahkan dengan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, bagaimana permasalahannya? Berarti ada salah satu dari suku tadi yang kamu tarik akarnya. Kamu ketahui bahwa akar 9, akar 18 itu adalah mengandung dari akar sempurna. Akar 18 bisa kamu tarik menjadi akar 9 kali 2. Ya, sedangkan di sini ditambah dengan akar 2. Yang bisa ditarik adalah akar 9. Berarti ini bisa keluar dari bentuk akar. Sehingga menjadi 3 akar 2 ditambah akar 2. Ya, di sini akar 2-nya ada 3, sedangkan di sini akar 2-nya ada 1. Apabila dijumlahkan menjadi 4 akar 2. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ya, untuk soal nomor 4, di sini kamu punya akar 48, ditambah 2 akar 27 dikurang akar 147. Nah, akan kita samakan penyebutnya, akan kita samakan sukunya biar dia menjadi suku sejenis. Contoh, 48 itu coba kamu jadikan berapa akar berapa. Ya, betul. Akar 48 itu adalah akar 16 kali 3. Ya, ditambah dengan akar 27. 27 juga jadikan akar 3 yang bisa kamu tarik. Berarti 9 kali 3. Itu ya. Untuk suku yang ketiga, akar 147 itu dari 49 kali 3. Ya. Nah, karena di sini sudah mengandung akar 3, itu bisa kita keluarkan satu persatu berdasarkan sukunya. Sehingga akar 16 kali 3 itu menjadi 4 akar 3 ditambah 2-nya tetap, akar 9 kali 3 berarti 3 akar 3 dikurang, ini tadi 49 berapa? 7 akar 3. Mana yang bisa dikalikan? Kamu kalikan terlebih dahulu untuk memudahkan proses penjumlahannya. Jadi 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurang 7 akar 3. Karena di sini sudah sama semuanya berbentuk akar 3, sehingga operasinya tinggal kalian jalankan. 4 ditambah 6 dikurang 7. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 6, 10, dikurangi 3, dikurangi 7 adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak anak-anak. Silakan kalian pelajari video ini baik-baik. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kita bahas kembali pada soal-soal yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap selamat belajar. Semangat belajar kalian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.